yang timbul selalu berkaitan undang-undang dan dalam keadaan yang ramah sakitan mengikuti sampai di berbelantai. Desember 1965 di Malang, Munir dilahirkan. Nama yang pendek, tubuh yang ringkih. Tapi siapa sangka di tubuh itu bersarang jiwa yang tak pernah rela ketika kekerasan menjadi dewa. Concern Munir memang semata-mata masalah kemanusiaan. Siapapun orangnya, apapun latar belakang, mau dia sipil, mau dia intel, mau dia tentara, kalau dia diperlakukan tidak adil, benar membela. Ya ideologinya dia ya humanisme mungkin, kepedulian terhadap sesama, kepedulian bagaimana menempatkan dirinya menjadi bagian dari yang lain, bagaimana menempatkan yang lain menjadi bagian dari dirinya. Menyelesaikan sarjana di Universitas Brawijaya pada tahun 1990, Munir tampil sebagai aktivis hak asasi manusia. Selain aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Al-Irsyad, dan Senat Mahasiswa di kampusnya, Munir banyak menghabiskan waktu sebagai volunteer di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Sampai ia menjabat sebagai Kepala Bidang Operasional pada tahun 1993 hingga 1995. Salah satu kasus yang ia tangani adalah kasus terbunuhnya buruh PT CPS Porong, Marsina. Orang lihat dia berani, tapi saya melihatnya lebih dari itu. Kalau soal berani banyak ya, teman-teman atau orang-orang yang semacam punya keberanian yang boleh jadi sama, tapi berani dan satu kecerdasan yang diiringi dengan keberanian, saya kira. Selepas dari LBH Surabaya, Munir sempat singgah di Semarang untuk menjabat Direktur LBH di sana. Kan di awal-awalnya termasuk orang yang mungkin cukup lurus atau cukup kaku di dalam memandang ajaran-ajaran Islam. Tapi proses belajar dia di dalam lingkungan pergaulan itu membuat dia kemudian menemukan nilai Islam yang paling fundamental, yaitu mempersoalkan ketidakadilan. Tahun 1996, Munir hijrah ke Jakarta untuk bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Kemudian di tahun 1998, ia mendirikan dan menjadi koordinator pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras. Menikah dengan dia adalah sebuah hal yang yang istimewa buat saya, karena banyak hal yang saya juga tidak tahu. Dia dengan senang hati memberitahu, dan banyak hal yang dia tidak tahu. Dia mau mendengarkan dan berbagi bersama saya. Orang yang sangat mencintai akan adanya perubahan yang lebih baik di negeri ini, dan yang selama ini sangat vokal saya dihilangkan begitu saja. Saat menjabat koordinator Kontras, Munir gigih mempertanyakan orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. 1 minggu sebelum dia berangkat, di satu momen dia memeluk kami. Tadi kami, aku dan anak-anak, dan dia berkata bahwa saya pikir saya sudah menemukan surga saya.
7 September 2004, Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Tetapi di tengah perjalanan, takdir berkata lain. Arsenik telah merenggut cita-citanya. Ia meninggal dunia. Munir berjuang untuk kemanusiaan. Kini siapa yang berjuang untuk dia?